Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pedikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pedikar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, pada 2 episode sebelumnya kita telah belajar mengambil hikmah dari kisah salah seorang tokoh ilmuwan tanah air kita, yaitu kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono. Nah, beliau merupakan satu contoh dari orang hebat yang pernah kita miliki, tetapi sayangnya tidak banyak yang kenal, apalagi generasi sekarang, terutama generasi milenial yang memang masih minim pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah dari bangsa kita sendiri. Nah, sahabat Pedikar Pecangon, pada episode tersebut saya telah menyampaikan bahwa Raden Sosrokartono banyak memberikan ajaran-ajaran kepada kita yang banyak ditulis dalam bentuk syair, karena beliau dulu pernah bekerja sebagai jurnalis. Ya tentu saja pandai menulis, ya, termasuk menulis syair yang rata-rata syair-syair yang beliau tulis ini mengajarkan pada prinsip keikhlasan. Nah, karena banyaknya karya beliau yang waktu itu saya sebutkan ada beberapa karya yang ditulis oleh Raden Sosrokartono seperti Alif, Mandor Klungsu, Kantong Bolong, dan Joko Pring, serta banyak lagi yang lain. Saya nggak ingat semuanya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satunya. Nah, cuma karena saya bukan pakar dalam hal ini, memang ya lebih baik saya mengatakan saya bukan pakar daripada nanti dibilang sok tahu. Dan saya hanya masih belajar tentang pribadi Raden Sosrokartono ini dan karya-karyanya tersebut. Nah, salah satu karya Raden Sosrokartono yang bagi saya mudah untuk dipahami adalah yang berjudul Kantong Bolong. Ajaran di dalam karya beliau yang berjudul Kantong Bolong ini, sebagaimana yang juga pernah saya singgung pada 2 episode sebelumnya, yaitu sesuai dengan ajaran dari Rasulullah SAW tentang kedermawanan dan sikap ikhlas. Syair tentang Kantong Bolong ini berisi sebagai berikut. Nulung papadane orang nganggo mikir wayah, waduk kantong, yen ono isi lumuntur marang sesami. Nah, itulah sahabat baris syair yang ada di dalam tulisan yang berjudul Kantong Bolong. Untuk memudahkan sahabat, saya tuliskan teksnya di baris ini. Silakan sahabat baca, dan saya akan coba untuk membahas artinya. Nulung papadane artinya adalah menolong sesama. Orang nganggo mikir wayah, waduk, kantong. Artinya tidak perlu memikirkan waktu, perut, dan kantong atau saku. Untuk membantu sesama itu tidak perlu memikirkan 3 hal tadi, tidak perlu memikirkan waktu. Ya, wayah itu waktu, kemudian waduk itu perut, dan kantong, saku. Yen ono isi lumuntur marang sesami. Jika ada isinya, salurkanlah kepada sesama, terutama pada sesama yang membutuhkan. Mari kita mengambil hikmah dari makna Kantong Bolong ini. Dalam syair ini
Raden Sosokartono mengajarkan kepada kita bahwa untuk membantu sesama, untuk menolong sesama, menolong orang lain, itu kita nggak perlu memikirkan waktu. Kapanpun saatnya, kapanpun waktunya kita bisa menolong siapa saja. Ya, tidak harus menunggu waktu pagi, siang, sore, tidak perlu menunggu waktu maghrib, duhur, isya, dan seterusnya. Tidak perlu menunggu lebaran baru ngasih ke saudara. Ya, tidak perlu menunggu bulan Ramadan baru sedekah atau infak. Ya, tidak perlu menunggu waktu siang, malam pun jadi. Nah, jadi kapanpun, setiap saat kita bisa membantu sesama, ya, bersedekah. Bahkan bila perlu setiap hari secara rutin. Termasuk dalam hal ini saya memahami tidak perlu memikirkan waktu adalah tidak perlu memikirkan waktu kita sedang sempit atau sedang lapang. Sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, bahwa menolong sesama, bersedekah itu tidak perlu menunggu waktu ada, tetapi ketika tidak ada pun kita juga dianjurkan untuk sedekah. Ya, justru ketika kita kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi maupun kesulitan yang lain karena ada masalah, maka jalan keluarnya adalah sedekah. Ya, termasuk ketika kita sakit, salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara sedekah, dengan memberi. Jadi ketika kita tidak ada pun juga kita sangat dianjurkan justru menolong orang lain. Kan menolong orang lain kan gak harus dengan uang atau dengan harta. Ya, dengan tenaga kita bisa menolong orang lain. Kalau kita sedang tidak punya uang, menolong orang lain ya cukup dengan tenaga atau dengan pikiran. Itu pun kita juga bersedekah ataupun membantu sesama. Yang kedua, tidak perlu memikirkan waduk atau perut. Walaupun dalam keadaan berisi ataupun perut dalam keadaan kosong, ya membantu sesama tetap kita lakukan. Walaupun kita sedang dalam keadaan lapar, ya kita juga dianjurkan untuk memberi. Ada kalanya seseorang itu kesulitan untuk mendapatkan nafkah sehingga kelaparan berhari-hari, ataupun sulit mendapatkan pekerjaan, ya lakukan kebaikan semampunya, ya bersedekah dan berinfak semampunya, dan itu tidak harus dengan menginfakkan uang ataupun menyumbangkan harta, tetapi bisa dengan pikiran, tenaga, dan sebagainya. Tidak perlu kita menunggu perut kita kenyang baru kita membantu orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, tidak perlu memikirkan kantong. Artinya tidak usah menunggu ada uang. Nah, kenapa syair ini diberi judul Kantong Bolong? Karena ibaratnya adalah saku yang berlubang. Ya, jadi Raden Sosokartono mengajarkan supaya kalau punya harta itu jangan disimpan untuk kepentingan pribadi saja, tapi salurkan kepada yang membutuhkan. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Ya, yang namanya kantong ataupun sangku kalau berlubang ini kan kalau dimasukin uang keluar lagi. Nah, jadi ajaran ini adalah untuk supaya kita tidak pelit, supaya kita ada kemauan untuk bersedekah, berinfak, dan membantu sesama. Punya harta kelebihan jangan disimpan saja, tapi berikan kepada yang membutuhkan. Nah, kadang-kadang antara pelit dengan hemat itu bedanya tipis. Maksud kita berhemat padahal itu pelit. Ya, yang katanya orang itu pelit padahal tujuannya untuk berhemat. Ya, memang beda tipis antara pelit dan hemat ini. Maka untuk menghindari sifat pelit ini karena bedanya tipis-tipis, maka kita biasakan untuk memberi sedekah supaya kita terhindar dari sifat pelit tersebut yang kadang-kadang kita tujuannya adalah untuk berhemat. Ya nggak apa-apa, silakan menyimpan sebagian untuk menabung, tapi sebagian juga harus kita salurkan
kita sedekahkan, kita infakkan. Nah, itu yang diajarkan oleh Raden Sossokartono di dalam kantong bolong ini. Nah, apalagi kalau sampai kita menimbun harta ataupun menumpuk harta. Ya, sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Qarun, yang karena pelitnya sampai-sampai menimbun harta sehingga hartanya melimpah sampai-sampai untuk mengangkat kuncinya saja itu harus diangkat oleh beberapa orang karena saking beratnya. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Nah, sifat kikir dari Qarun ini justru membawa kepada kehancurannya sendiri, hingga Allah mengazabnya dengan menenggelamkannya bersama hartanya ke dalam bumi. Fenomena seperti ini juga kadang-kadang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika orang sedang kesusahan, malah ada yang menumpuk hartanya, apakah itu dalam bentuk sembako, bahan bakar, atau apapun, yang ketika orang sedang kesulitan untuk mendapatkannya, malah ada orang yang lain yang menumpuk untuk mendapatkan atau mengeruk keuntungan pribadi. Termasuk ketika awal pandemi dulu, sampai-sampai ada yang menumpuk masker, yang menyimpan masker ketika orang sedang membutuhkannya, sehingga di mana-mana di apotek-apotek masker itu sampai kosong. Nah, ketika orang mencarinya, berniat banyak yang ingin membelinya, kemudian dijual dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Nah, ini adalah perbuatan yang menurut saya tidak berkemanusiaan, karena orang sedang membutuhkan, malah dia mengeruk keuntungan pribadi. Justru ketika orang sulit membutuhkan seperti itu, justru harusnya dibagikan. Ya kalaupun mau dijual, ya silakan tetap dijual, tetapi dengan harga yang sesuai dengan harga normal. Nah, jadi sikap pelit, kikir, bakhil seperti itu yang kemudian akan mendorong seseorang untuk bertindak di luar batas. Nah, jadi ajaran Sossokartono ini bagi kita mudah-mudahan bisa mengikis atau menghilangkan sifat-sifat kikir dalam hati kita, supaya terbentuk pribadi dalam diri kita untuk selalu memberi dan membantu sesama. Demikian sahabat, semoga pembahasan tentang ajaran Raden Sossokartono kantong bolong ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri, karena saya juga masih belajar bagaimana untuk bisa memberi, membantu sesama tanpa pamrih, walaupun mungkin kita dalam keadaan kekurangan, tapi kita berusaha belajar untuk selalu membantu orang lain. Atau dengan kita membantu orang lain saat kesulitan, Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kita, sehingga kesulitan kita itu bisa diselesaikan. Nah, demikian sahabat pertemuan kita di episode ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah. Terima kasih atas dukungan sahabat. Mohon doanya terus dan mohon dukungannya terus. Semoga channel Pendekar Bocah ini bisa semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada para sahabat, para subscriber, dan para viewer yang setia mengikuti channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita jumpa lagi. Saya akhiri pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulung pepadane orang nganggo mikir wayah kantong salah. Nulung pepadane orang nganggo wayah
apakah itu sembakau,